Menghabiskan dana berapa Mas ini? Mungkin hampir 7 jutaan. Oh, Oke friend, kali ini saya mereview Mio modifikasi simple ini bersama Mas Ari ya, bisa dipanggil Mas Ari. Ini owner dari Mio di samping saya ini. Ini Mio tahun berapa Mas ini Mas? 2008. Oh iya, ini masuk ke konsep apa Mas ini? Modifikasinya ini ke kategori Tailuk. Oh, Tailuk ya. Oke, Tailuk. Biasanya terkenal R17. R17. Oh iya, Tailuk R17 mantap. Kok bisa mempunyai inspirasi di modif seperti ini? Awal mulanya gimana? Dari IG atau TikTok atau dari awal mana sih ya, karena hobi ya emang. Awalnya hobi. Mungkin bawaan dari orang tua, dari bapak. Dari bapak sudah hobi seperti ini. Hobi, istilahnya hobi otomotif lah. Memelihara motor. Jadi apa itu udah pandangannya udah ada ya. Oh, tinggal mendalami aja ya. Dari orang tua sudah ada otomotif seperti ini. Ini airbrush ini habis berapa Mas ini? Depan, totok, selebel, belakang. Kalau full semuanya sih box ini aja. Box belakang aja sekitar 1.500. Box belakang 1.500 Pak. Ini tapi sudah ini bolong-bolong variasi. Belum. Wah, gila, mantap. Berarti wah lumayan budgetnya ya. Nah, ini depan ini. Ini semua 1.500.000 tadi semua. Oh, semua. Udah full semua. Oh ya, wah. Kebetulan Teman sendiri lah yang teman sendiri. Berarti ya adalah harga teman. Ada harga teman. Oke, bagus. Terus ini membolong-bolong ini kalau ini kebetulan saya bor sendiri. Saya bor sendiri. Terus apa itu kalau ini ada filter saringannya cuma main lem aja sebenarnya. Ini siapa tahu ada fungsinya apa Mas? Fungsinya dibolong-bolong atau mempercantik atau ada fungsi angin-angin atau gimana? Kalau ini fungsinya cuma untuk mempercantik ya. Tapi ya bagus ya, mantap ya. Oke. Terus ke ini master rem belakang depan ini apa Mas? Menggunakan apa Mas? Ini sebenarnya orisinil Mas itu Mas. Orisinil tapi di repaint aja. Cuma main repaint aja. Tapi bagus ya, menarik ya. Jadi apa itu sebenarnya kan begini sudah cukup bagus ya itu ya. Jadi untuk menghemat budget juga. Oke. Ini warna apa Mas ini? Merah candy tone. Oh, merah candy tone. Oke, mantap. Oh iya. Ini kalau masalah ini apa itu istilahnya bolong-bolong kayak gini, enggak cuma lingkaran aja kok. Enggak cuma lingkaran aja. Seperti contohnya kayak ini ada tulisan huruf Cina ini. Oh ya, nanti bisa di-spill nanti biar teman-teman tahu nanti. Oke, di-spill. Oh, ini bentuknya pakai apa Mas? Pakai pertama pasti di wasket dulu pakai dipola dulu pakai spidol apa itu bisa terus pola. Itu mainnya solder. Oh, solder. Enggak bor kecil apa dikasih piringan kecil enggak pakai solder. Main solder. Wah, tapi bor piringan kecil juga bisa sebenarnya. Cuma ya karena itu tadi lah istilahnya seadanya. Low budget ya. Ya piringan kecil nanti kan ya bisa patah piringannya itu kalau nggak kuat. Oke, mantap. Seadanya ini. Oke. Terus jadi ini solder itu kan kalau cuma main solder kan pasti jelek lah ya, pasti kurang rapi. Misalnya itu baru amplas. Amplas berapa? Tipe amplas kalau kemarin saya pakai 2 tipe. Oh, 2 tipe. Yang sekitar berapa ratus ya? Yang kasar lah sekitar 360 kalau nggak salah. 360 baru terakhir kalau nggak salah yang 1000 karena nggak 800. Oh, jadi dikasar dulu, nanti baru dipisin.
berarti biar seperti lebih itu. istilahnya biar lebih tegas kayak. Iya, mantap. Ini bacanya apa, Mas? Terus terang saya nggak tahu artinya. Enggak tahu. Dari Google ya. Saya kira kalau gimana. Oke, mantap. Lah ini ban depan belakang menggunakan Pakai misel. misel. Oke, ukuran depan berapa, Mas ini? Ini kebetulan ukuran depan sama belakang sama. 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 Miselnya juga sama. Miselnya Oh, juga kembar. kembar. Gimana, Mas? Rasanya buat riding enak apa gimana, kan kembar. Kan biasanya belakang agak Lebih besar. gede-gede Ya. Kalau untuk riding motor ini ya lumayan aman sih. Nyaman. Soalnya dari sisi fungsinya sendiri kan juga sepeda motor ini kan nggak untuk trek-trekan lah. Enggak, kan cuma hobi lah. Nggak untuk ada trek-trekan, terus kelebihan. nggak untuk jarak jauh juga Iya. istilahnya. Nyaman. Paling cuma ngangkring malam mingguan, Ya, diangkringan, dipajang kayak gitu tok. Diam berdebu, keluar menjadi incaran idaman. Idaman polisi juga. Idaman polisi. Sudah berapa kali Mas ini kandang? Ngandang kalau total semenjak saya modif seperti ini mungkin sekitar 4 atau 5 kali. Iya. Budgetnya untuk bayar ngandang. Kan Timbal mahal. pokoknya. Iya. Oke. Nah ini velgnya menggunakan apa, Mas, depan belakang? Velg pakai DID. Oh, DID. Kebanyakan itu mungkin terkenal DID orinya Aspira. Aspira Honda. Oke. Ukurannya berapa, Mas, ini depan belakang? Ukurannya sekitar 250 atau 180 ya. Kiran ya kisaran seperti itu ya. Iya, pokoknya kisaran ini 117 kali 140. 14 Iya. 1,4. Ini kok mening atau terlihat bisa buat ngaca, ini mainnya apa ini? Kalau ini kan sebenarnya memang orisinal kan chrome. Ya, chrome. Jadi kita cuma main perawatan aja. Perawatan aja berarti. Cuma perawatan. Oh, Seperti mungkin kayak apa? Otosol atau Otosol, mungkin watu- poles itu. Batu hijau ya. Oh iya, perawatan aja sudah cukup. Gitu loh, apa? Kit itu loh. Kit. Heeh. Oke. Oh, berarti kita aja sudah masuk ya berarti. Yang penting paling minim seminggu sekali lah. Oh, seminggu sekali ya. Oke. Oh, lah ini depan ini ada kabel ini buat apa, Mas? Nah, Keempat ini kabel ini fungsinya ini sebenarnya plat nomornya ada LED-nya, ada alatnya. bisa nyala. Saya ikutkan kontak. Oh, jadi bisa nyala kalau malam bisa Bisa nyala. terlihat ya. Oh, Sekali seperti ngontak itu. ikut nyala. Ikut nyala langsung. Ikut nyala langsung. Oke. Tapi ya sebagai apa itu penghemat aki juga. Kadang kan ada kalau Saklarnya. mungkin akinya nyala mungkin kan agak menguras aki juga. Jadi mungkin kalau siang motor ini keluar istilahnya nggak perlu tak nyalakan lah, pakai saklar aki satu. Oh, ada Saya tambah saklarnya. Oke, berarti mantap ya. Oke. Masuk. Lah ini belakang ini berarti ya juga poles atau chrome ini? Mas? Kalau ini poles. Poles. Kebetulan apa itu saya poles sendiri kebetulan. Poles sendiri. Ya. Karya sendiri berarti ya. Saya sendiri ya. Oke, makarya alhamdulillah, sendiri. tapi ya itu tadi kembali ke karena low budget itu tadi ya. Tapi mantap loh, budget mending. Oke. Tapi ya sekalian untuk belajar lah. Belajar ya, mulai Ini sebenarnya dulu nggak sengaja mas sebenarnya. nggak sengaja. Pertama saya cuma lihat dari YouTube gitu aja. Oh, dari YouTube. Nah, Inspirasi. cuma inspirasinya dari YouTube. Jadi saya cuma cari tahu bahan-bahannya aja. Bahan-bahannya. Oh iya. Berarti Dari awal. bahannya batu hijau. Mm-mm. Oh, amplas dulu ya, amplas dulu. Setelahnya sebenarnya pertama remover untuk menghilang cat itu. Oh, remover, Nah, hilangin hilang dulu. cat dulu, baru amplas. Amplas Amplas itu dua kali. dua kali, terus masuk ke Baru batu masuk hijau. ke watu hijau. itu. Batu hijau, terus Terakhir baru kompon. kompon. Batu Kompon hijaunya atau itu otosol. berapa kali? Kalau watu hijau sih Satu kali atau dua kali? bisa lebih. Mas. Oh, bisa lebih. Oh, lebih baik, lebih Ah, bagus. Pokoknya itu semakin banyak Lebih bagus. Oh, berarti kan bisa nanti menjadi inspirasi nanti teman-teman ya. Iya. Oke, ini memakai sekok belakang apa Mas ini? Kebetulan pakai YSS. YSS. Oh, YSS. Sudah ribbon apa belum Mas ini? Belum. Oh, belum. Ini soalnya kebetulan tipe lama ini. Oh, tipe lama ini. Oh, iya, YSS. Mantap. Kisaran berapa Mas YSS itu dulu? Kalau YSS dulu saya kemarin beli itu sekitar 450. 450. Itu Wah. zaman dulu tuh Dulu. masih apa istilahnya rame-ramenya pakai YSS. Oh, dulu ya.
Jadi kelihatannya belum tabung tapi kok mahal emang udah Iya. termasuk lama. Iya. Jadi motor senior ini. Senior mantap. Jadi ya Dari dulu perawatan. ya. Lah ini merah-merah ini pakai apa Mas ini namanya ini? Kalau katanya Orang-orang lah, orang-orang disebut variasi pelindung baut. variasi pelindung baut ya. Sejenis probol gitu ya. Sejenis ya. Adiknya berarti adiknya probol. Adiknya ini kan soal kecil-kecil. Oh iya, adiknya probol. Itu kisaran berapa Mas itu? Kalau ini per bijinya sekitar mungkin 2000-an. Oh, 2000-an. Tapi juga tergantung ukuran. Oh, tergantung ukurannya. Jadi ya? ukuran mungkin baut 8, baut 10, baut 12 atau lebih ukurannya apa itu harganya beda-beda. Harganya beda-beda. Ya salah paling nggak apa itu semakin gede pasti semakin Mahal. lah. Oke. Berarti main pompon sama ini poles. Wah, sudah main masuk lumayan. Oh ya, ini memakai knalpot apa Mas ini? Dari sana Pakai knalpot merek SBR. SPR. Merek SBR. Itu mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Belum tahu juga ya. Knalpot termasuk langka itu juga. Oh, langka itu. Termasuk langka juga. Itu warnanya itu kok putih itu di repaint sendiri atau gimana? Ini kebetulan orisinilnya dari toko. Ini chrome asli, chrome terus mungkin leherannya apa itu pelangi itu. Pelangi, blue moon gitu enggak? Itu tapi kurang ya karena bosen juga ya, mungkin terus apa itu kurang cocok juga akhirnya saya repaint sendiri pakai warna silver yang tahan panas hitam yang hitam. Oh berarti ya lumayan lah. Soalnya apa ya menurut saya saya menyelaraskan ini poles sama chrome itu tadi. Kenapa juga kan biar putih-putih bersih gitu ya. Betul. Oke betul mantap. Oke. Ini BTW dalamannya pakai apa atau gimana atau standar racing? Kebetulan kalau masalah dalaman mesin, iya, saya pakai standar aja. Oh, pakai standar. Standar apa ini, Mas? Standar bengkel atau standar pabrik? Oh, standar pabrik ya. Kalau standar bengkel cuma mungkin setelan kabulasinya aja. Setelan kabulasinya. Jadi emang ini motor dari dulu emang niatnya nggak untuk balapan, untuk santai. Pajangan di rumah sudah masuk. Sambil mungkin, ngopi betul, ada yang ringan. Mungkin satu lagi alasannya ya kalau gonjang cewek kan ya agak kelihatan gimana gitu. Iya. Oh iya ini Pak di trepes ini fungsinya apa Mas? Biasa biar apa itu ngamplok. Biar ngamplok. Mantap. Soalnya kalau dipandang juga kalau original kan Mio kan tebel banget. Tebel. Kurang model lah. Iya. Oke, biar ngamplok. Berarti ini keseluruhan kira-kira ini modif ini dari dulu sampai sekarang menghabiskan dana berapa Mas? Kalau dihitung sekali modif gitu ya. Mungkin ya sekitaran 3 jutaan. 3 jutaan. Kalau dihitung cuma satu kali gitu aja. Cuma ini kebetulan kemarin cat ini juga udah habis 3 kali. Wah. Udah 3 kali. Jadi ya bisa lebih dari 3 juta mungkin hampir 7 jutaan. Kalau jutaan. Belum budget yang ada. Belum budget yang ada. Sekali ngandang sekitar 500-an. Iya. Mungkin 400 sampai 500-an kan gitu. Itu ngandang. Oke. Mantap. Kebetulan ya kemarin kan apa itu repaint juga karena ada halangan ke serempet. Oh, blok pecah, blok berat kayak gitu. Daripada mungkin ini kan warnanya kan juga apa? Ini kalau gradasi ya, gradasi ini ya. Jadi mungkin kalau masalah gradasi ini pecah, dicat kan gradasinya nanti nggak bagus. Makanya langsung saja sekalian dibeban semua. Saya kira kalau kena apa berarti ada halangan itu. Sudah ganti 3 kali. Wah. Berarti dari kesembilan kalau nuruti motor nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Iya seperti sama ini. Mungkin kalau nuruti cewek juga. Iya nuruti cewek. Oh kowe lho seri wes. Kowe lho wes. Mari kanten iya nuruti cewek malah motornya ra kopen. Engko malahan ya. Oke. Terus apalagi yang perlu di review apa? Oh ini nih dibikin trondol gini. Ya. Kan ada
biar apa maksudnya biar makin gimana gitu. Kalau dibikin gini ininya dipotong biar makin garang lah menurutku ya. Dan Biar makin garang itu aja. Sebenarnya kalau dihitung dari segi fungsi malah apa itu nggak fungsi sebenarnya. nggak ada fungsinya, malah nanti kotor buat jalan. Kayak gitu juga cuma buat fungsi. Oke. Mungkin kayak satu mungkin ini ada variasi lampu juga itu tadi kayak di plat nomor itu tadi. Oh di dalam ada lampu. Oke. Dan biar ada penerangannya ini. Oke masuk berarti buat jalan mantap ya. Mencocokkan kebanyakan R17 kan trincing gitulah. Kelihatan trincing. Kelihatan ramping. Makanya sekalian mungkin potong-potongan kayak gitu juga. Oh iya, kan ini menyelaraskan. Ini kan pasti dilihat lah sama penonton. Lah ini bisa disebutkan ini apakah bok ori atau bok gimana imitasi kan bisa nanti dicontoh nanti. Ya. Kalau dari saya sendiri istilahnya menyarankan mending kalau mau airbrush pakai bok imitasi aja. Imitasi aja. Nanti jangan coba-coba langsung main potong yang ori. Main potong yang ori atau main cat yang ori. Kalau main cat standar tadi sih nggak apa-apa lah, polos kan nggak apa-apa. Kalau mungkin kalau airbrush ini mending pakai imitasi aja kawan-kawan, nanti bisa dicontoh. Nggak asal potong asal orinya soalnya gini apa itu kalau dipikir jangka panjang ya minta sih nggak mungkin nggak terjadi ya. Apa itu kalau mungkin ada terbelit ekonomi atau mungkin dan sebagainya. Mungkin kalau masalah pajak juga kan. Jadi kalau pakai imitasi kan istilahnya kalau mungkin satu mau pajak bisa copot langsung, bisa copot pakai yang ori lagi. Terus mungkin yang kedua mungkin kalau mau dijual dan sebagainya. Jadi kan nggak apa itu istilahnya nggak biaya tambahan banyak lah. Jadi ini sewaktu-waktu semoga aja enggak. Sewaktu-waktu pengen ngejual atau mungkin pengen apa itu mungkin waktunya pajak ingin ganti plat 5 tahunan biasanya tinggal pasang aja box yang ori di rumah udah siap. Oke mantap berarti ini modifikasi yang baik ya seperti ini. Jadi jangan yang ori eman. Jadi orinya disimpan di gudang ini pakai imitasi Oke. Tapi yang ori jangan dijual loh. Yang ori dijual nanti kira-kira apa itu butuh apa sewaktu-waktu dijual nanti. Jadi takutnya nanti ori malah dijual buat beli yang malah. Yang ori disimpan aja. Oke mantap. Kan saya akhir-akhir ini dengar ini Mas ada di TikTok lah. Di TikTok itu ada pokoknya ada oknum itu bilang kalau laki-laki itu naiknya herek. Kalau naik matic nggak sekalian aja pakai daster biar cantik lah. Gimana menurut Mas tanggapannya gimana untuk sama anak motor gitu? Sama motor ya. Menurut saya sih ya kurang sopan lah. Maksud saya gini istilahnya yang namanya apa itu modifikasi itu kan sesuai selera sendiri lah, sesuai masing-masing. Emang sih kebanyakan mungkin memandang itu matic motor untuk cewek gitu ya. Tapi kenyataannya malah sekarang itu kebanyakan pakai matic. Para ngabers itu pakai matic semua. Paling enggak satu rumah pasti ada matic satu lah paling enggak gitu lah. Jadi ngapain sih istilahnya saling kecot sana sini tujuannya kan sama, cuma untuk hobi untuk seneng-seneng gitu aja. Terus ya apa itu alirannya kan sendiri-sendiri juga, porsinya beda-beda. Ada yang gini ya biar saling menghargai lah satu sama lain. Jadi ya sesama anak motor malah kalau bisa kan solidaritas dikuatkan. Terus yang kedua mungkin masalah bisa saling tukar informasi dan sebagainya, sharing gitu cara ngecek gimana cara ngecat gitu, bukannya malah saling ngechat gitu ya. Tanpa memandang brand, jadi semua itu teman nggak perlu memandang brand itu matic itu herek itu sporty apa nggak ada. Malah kalau bisa matic herek terus yang lain-lain Vespa dan sebagainya mungkin seumpama sama-sama modifikasi jadi kumpul jadi satu di baris rapi kan lebih hebat, lebih bagus. Sudah nggak zaman trek-trekan terus herek-herekan terus
kecot sana sini itu kan nggak zaman lagi. Nah, Salah kalau paham bisa gitu ya. ini mohon maaf ya sebenarnya. Iya. Sebelumnya kalau mungkin menyinggung Iya. sebenarnya enggak, saya sendiri soalnya ya juga hobi Iya. balapan. Iya. Sebenarnya juga hobi balapan. Di balapan. Tapi ya kalau bisa jangan liar lah. Kalau bisa jangan liar. Di sirkuit lah, sirkuit paling nggak tertentu di yang di sudah ada wadahnya ya. Sudah ada wadahnya sendiri. Jadi biar tidak meresahkan warga atau warga gitu. Mengimbau aja. mengimbau aja ini enggak kecot, cuma mengimbau Iya, aja. cuma mengimbau aja. Ini diserahkan pada kawan-kawan. Kawan-kawan gitu. Iya, Soalnya saya sendiri juga hobi balap liar. iya, hobi. Jadi Hobi balap. serahkan pada kawan-kawan gimana, atau saran saya kurang masuk atau sarannya masnya kurang masuk, enggak dipakai enggak apa-apa, saya kan ya enggak rugi, cuma menghimbau. Itu aja, soalnya iman-iman daripada nyawa kebuang di jalan. Nah, kan ada ya kemarin terjadi di terminal lama. Nah itu. Ya. Jadi saya sendiri nggak memusuhi atau nggak apa istilahnya Menjelekkan satu sama lain. enggak, cuma lebih baik aja kalau bisa nggak usah diiman-iman. Soalnya Teman-teman. banyak teman-teman saya sendiri yang meninggal karena balap liar juga. Balap liar. Oke. Jadi kalau bisa janganlah ada korban lagi, lebih banyak lagi. Lebih balik malah kalau motor modifikasi kita baris rapi, Ngopi jalan bareng. santai, ngopi bareng, Wis, lebih bagus. lebih bagus, Pak. Jadi pandangan cewek-cewek itu lebih terpukau aja gitu. Nah, jadi enggak uraan ya, uraan seperti itu. Motor modifikasi kayak gini kalau jalan sama santai kan malah bisa jadi pandangan orang-orang. Iya, enggak perlu digas-gas. Nggak perlu digas-gas. Nanti malah diumbelnya stoknya bocor. Malah rugi sendiri. nanti. Eman-eman ya, diumbel dia stoknya bocor. Kayak mungkin motor modifikasi kayak gini mungkin joget atrepesnya kayak gini gonceng cewek biar kelet. Ya, Tapi kan kalau numpak motor iya. naik motor jalan sama pantai kan malah lebih menikmati ya dah. Omne arep wis karo Nah, ngambek wis. di dunia milik kita Wis berdua kok kan. edan wae. Oke lah iya. Ini mungkin nanti bisa ditunjukkan mungkin yang itu plat nomor nyala itu tadi. Nanti bisa disepilin. Ya ini apa? Kelihatan dari kamera ya. Ini kebetulan saya kasih modifikasi ya simple lah. Di dalam nggak kelihatan, kalau nggak di apa itu saya peragakan. Oh iya. Nah, ini kebetulan ya iseng-iseng dulu Iseng-iseng, sebenarnya. tapi Nah, bagus lumayan. kelihatannya lumayan bagus. Ini apa itu kunci masih pakai orisinil. Orisinil bukan belakang. Kalau motor depan kontak depan sendiri, belakang sendiri. Kalau beda motor yang baru-baru kan dari depan udah bisa. Iya. Ini itu rencana ke depan. Iya. Mungkin tak ganti jadi biar lebih simpel. Iya. Akhirnya saya pakai kunci di belakang. Berarti Kunci beda sendiri. kuncinya sudah masang sendiri-sendiri. Ini udah masang sendiri-sendiri, nggak perlu nyolok-nyolok dari depan. Terus Perlu coba cabut. biar lebih simpelnya aja. Ini kebetulan tak kasih hidrolis. Us. Ngeri. Biar lebih Ngeri kelihatan ta. warnanya. Ya, Lama ini sebenarnya ngidam mobil nggak keturutan. Oh, lama-kelamaan nanti di sini ada sensornya. Ada Kakinya sensornya. diceret. Enggak pakai kontak. Itu kemarin ada juga sebenarnya juga rencana ke depan ada sensor juga. Jadi nggak perlu pakai kontak, mungkin kontak untuk tambahan aja, mungkin ada sensor juga. Kemarin aku lihat di YouTube itu Ada kan, ya? emang sering saya lihat di YouTube, di Instagram kayak gitu. Pakai sensor. Oh, berarti langsung di remote gitu. Atau Malah gimana? nggak remote, mungkin remote satu kali baru sensor tangan. Oh, berarti itu nggak bisa konslet atau gimana? Nanti kan kena air, umpama remote kena air. Apakah bisa konslet atau perlu di Kalau menurut saya sih yang namanya itu Elektronik, listrikan ya, elektronik ya mungkin ya bisa aja konslet. Cuma nanti mungkin apa itu tambahi variasi tambahan lagi lah untuk pelindung. pelindung? Depan. Oke, mantap. Di TV kan yang kemarin Mio kemarin ada musiknya. Ini udah dipasang musik. Mio yang satunya lagi ada speakernya. Ini sebenarnya malah dulu itu inspirasi saya, rencana saya itu speaker untuk percobaan. Untuk percobaan. Yang pokok mau tak taruh di sini. Oh, mau ditaruh sini, tapi percobaannya di Mio Z Di Mio Z View yang satunya. Oh, Jadi ya, kalau ya. istilahnya kalau di sana istilah benar ces yang utama kan mau tak pasang di sini. Rencana ke depan nanti kalau ada rezeki lagi. Iya, amin. Berarti sudah seperti ala-ala mobil lah, Us. Jadi dibuka des ada speakernya. Nah, wah,
Jadi seumpama ngopi bisa kan ngopi santai, monggo kalau mau ikut ngopi santai gitu. santai. Ada speakernya di motor yang satu lagi. Mantap ini. Oke. Oh, berarti Jadi Mio ini sebenarnya tujuan utamanya mencari teman, mencari teman, bukan Mencari teman. mencari lawan atau bukan musuh mencari lawan atau musuh. atau bisa disebut adu gengsi enggak. Iya. Motor ini sebenarnya kalau saya pakai malam keluar gitu banyak yang apa itu nantang balapan. Dikira motor balap ini. Dikira motor balap, Padahal cuma hobi cuma modif. hobi aja. Jadi motor ini nggak tentang sebenarnya. Ya, enggak kan standar. Standar, dalamnya standar semua. Jadi, Kok malah ditantangin. jadi ya sebenarnya ya saya sendiri kan juga hobi balap, tapi biasanya kalau ada yang apa itu ngajak mungkin apa balapan, bukan motor ini yang main, motor lain nih. Motor lainnya. Tapi bukan motor saya, motor teman saya. Oh, iya. Kan masnya speknya enggak balap. Speknya nggak balap, nggak lebih ke balap, lebih ke santuy. Santuy, iya kan bisa santuy, kenapa kok balap? Tapi kan juga bisa lah balap ke sirkuit lah. Lebih baik balap di sirkuit. Iya. Siapa tahu aja mungkin ke depan di Ngawi ada sirkuit untuk drag. Iya. Iya toh? Ada masukan untuk Pak Bupati mungkin. Untuk mengurangi resiko balap liar ya mungkin jalan satunya ya itu. Jadi malah angan-angan saya tuh ya ini angan-angan saya ada ya. Iya. Dari pemerintah mungkin ada satu lokasi, ada dana untuk apa itu proyek balap liar itu tadi, trek lurus. Itu gini, pakai aja sistem tiket. Oh, tiket. Oh, ya nanti kan bisa pendapatan pemerintah lagi. Jadi sekiranya mungkin ada yang mau main, Ya. sekiranya istilahnya mainan besar ya, apa itu, tapi sekiranya nggak ada pas nggak ada event dan sebagainya, untuk malam minggu dan sebagainya, mau yang mau balapan monggo langsung masuk aja. Nanti ada tiketnya, ada tiket karcisnya, sendiri, sendirinya. terus ada standnya seperti kayak Sentul gitu. ya. Kayak Ini situ. tempatnya ini tempatnya Ya, pedoknya ya. betul. Oke. Itu malah mungkin bisa jadi pemasukan untuk ya. Pak Bupati. Oke. Bisa Jadi aja. daripada apa itu banyak kasus meninggal atau mungkin istilahnya kekacauan karena balap liar kan, ya bisa seperti itulah mengganggu pemerintah solusinya. juga, mengganggu masyarakat juga kan, mungkin ada juga sebenarnya ada yang risih dan sebagainya tuh, akhirnya mungkin balap liar terus kena sepeda motor Karena lain yang nggak tahu apa-apa, mungkin ikut-ikut kena imbasnya juga. Oh, ya. Kayak ada sirkuit satu khusus untuk balap liar. Ya. Jadi ya bukannya saling membedakan. Jadi yang diperhatikan bukan cuma sepak bola. Kan ini kan kelihatan ini kan stadion dibangun sepak bola. Jadi ya adalah yang hobi motor, hobi skateboard, hobi apa ya kan. Ada yang trek lurus, ada yang suka road race, ada yang trail dan sebagainya. Jadi kan ada ya, apa itu trail kan udah. Ya, trail sudah. Trail sudah, Iya. udah bagus trail. Iya. Trail udah bagus. Nah, ini tinggal mungkin yang belum ada road race atau drag ya. Iya, Belum jadi ada. kan ada nanti drag, ini kursi road race, drag kan jadi bisa lah nanti diupayakan. Diupayakan.